data dalam bentuk diagram. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Vina Fadila Setiani, Dia Ayu Prahista, dan Putri Asani Rohmatus Saadah. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian menyajikan data. Penyajian data adalah proses untuk membuat data menjadi mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Setelah data berhasil dikumpulkan, data sebaiknya disajikan dengan rapi agar informasinya lebih jelas, atau tahap ini disebut juga dengan tahap menyajikan data. Ada beberapa bentuk penyajian data, diantaranya menggunakan tabel, diagram, dan garis, serta diagram lingkaran. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis penyajian data. Yang pertama, menggunakan tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun secara rapi berdasarkan baris kolom. Menyajikan dan mengolah data dalam bentuk ini umumnya digunakan untuk data tunggal atau data yang memiliki rentang nilai atau data dengan jumlah yang cukup banyak. Berikut ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel dari olahraga kegemaran siswa kelas 6 SD Mekarjaya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada 5 siswa yang menyukai olahraga renang, lalu ada 4 siswa yang menyukai olahraga voli. Selanjutnya ada 11 anak yang menyukai olahraga bulu tangkis, ada 13 anak yang menyukai olahraga sepak bola, ada 7 anak yang menyukai olahraga basket. Lalu contoh yang kedua yaitu tabel data nilai matematika siswa kelas 2 SD Bunga Bangsa. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 10 siswa yang memperoleh nilai 65, ada 9 siswa yang memperoleh nilai 70, ada 5 siswa yang memperoleh nilai 75, ada 10 siswa yang memperoleh nilai 80, ada 14 siswa yang memperoleh nilai 85, dan ada 7 siswa yang memperoleh nilai 90. Kedua, menggunakan diagram. Diagram adalah sebuah grafik yang berupa suatu gambaran dan berguna untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang ingin disajikan. Kita juga dapat mendefinisikan bahwa diagram adalah lambang-lambang tertentu yang biasa digunakan dalam menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan pada sebuah sistem. Bentuk diagram sendiri ada beragam bentuknya, dimulai dari diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Untuk yang A, diagram batang. Diagram batang adalah visualisasi dan teknik penyajian baik dalam bentuk data, petunjuk, maupun informasi tertentu menggunakan batang-batang persegi atau balok. Contohnya, untuk menggambarkan suatu data ialah, misalnya, berat badan 40 siswa kelas 6 disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, untuk berat badan 28 kg ada 5 siswa, 29 kg ada 15 siswa, 30 kg ada 6 siswa, 31 kg ada 10 siswa, dan 32 kg ada 4 siswa. Untuk menggunakan diagram, yang pertama kita harus membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Pada sumbu mendatar diletakkan nama dari anggota data, kemudian pada sumbu tegak diletakkan skala atau banyaknya siswa. Buatlah skala dari 0 sampai dengan 20 dengan jarak setiap skala harus sama. Contohnya ada pada gambar. Yang ketiga, masukkan data pada diagram dengan membuat batangan atau persegi panjang sesuai dengan data, seperti pada contoh berikut ini. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau grafik lingkaran merupakan diagram yang berbentuk lingkaran dan di sana menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Dalam pelajaran matematika, grafik yang sering digunakan untuk menampilkan perbandingan persentase, mendapatkan statistik, dan juga lain sebagainya. Contoh untuk membuat diagram lingkaran dengan langkah yang dapat digunakan untuk membuat diagram lingkaran adalah dengan membuat daerah lingkaran menurut data yang ada menggunakan busur derajat. Diketahui data berat badan dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Siswa yang berat badannya 28 kg sebanyak 5 orang. Siswa yang berat badannya 29 kg sebanyak 15 orang.
Siswa yang berat badannya 30 kg sebanyak 6 orang. Siswa yang berat badannya 31 kg sebanyak 10 orang. Siswa yang berat badannya 32 kg sebanyak 4 orang. Sebelum mengaplikasikan data yang kalian dapat pada diagram lingkaran, kalian harus mengubahnya terlebih dahulu dalam bentuk persentase. Ini dilakukan supaya ketika mengaplikasikannya, semua data jika digabungkan menjadi 100%. Untuk membagi daerah lingkaran, lakukan perhitungan berikut. Selanjutnya ada diagram garis. Sebenarnya diagram ini serupa dengan diagram garis, namun tanpa perlu menggunakan balok-balok yang berdiri. Hanya cukup untuk menentukan titik-titik frekuensinya saja. Diagram garis juga menggunakan sumbu mendatar dan sumbu tegak, di mana keduanya saling berpotongan secara tegak lurus. Umumnya, sumbu mendatar adalah sebagai penunjuk hasil dari lama waktunya pengamatan dan sumbu tegak menunjukkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan.